Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah kun fid dunya ka'annaka abirus sabil aw gharibun. Saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan hari ini yang sangat cerah, malam hari yang luar biasa ini, kita bersyukur pada Allah kita masih hidup, kita dikasih keberkahan waktu, keberkahan umur, kesehatan, kelimpahan rezeki, anak, istri, lingkungan, ibadah, dan alhamdulillah kita bisa beramal di hari Jumat yang penuh berkah ini. Saudara sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah, kita pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bisnis setan, untung instan, buntung mendatang. Jadi bisnis setan ini adalah bisnis yang sangat disukai oleh banyak orang di zaman now, di zaman milenial, di mana krisis ekonomi panjang banget sampai nggak tahu episode keberapa ini ya. Ditambah lagi krisis pandemik, ya, ini multidimensi ya, bukan aja krisis pandemi, tetapi krisis multidimensi, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, bahkan apapun ya. Ini yang tetap kita mohon pada Allah bahwa apa yang Allah tentukan ini pasti benar dan tidak salah. Manusia saja yang harus mensikapinya dengan cara yang benar ya. Kalau kita frustasi ya kembali pada diri kita, kalau kita baik sangka pada Allah kembali pada diri kita. Usahakan kita positive thinking. Nah, kembali ke tentang setan, saudara sekalian. Jadi setan akhir-akhir ini disukai oleh manusia. Sebenarnya manusia suka setan dari dulu kala ya, dari ribuan tahun yang lalu. Jadi pada dasarnya sama ya, cuman beda bentuk, beda media, beda warna, beda cara, tapi pada dasarnya sama. Jadi setan itu mengelabui manusia, menakut-nakuti manusia dengan kefakiran, dengan kesulitan, dengan kemelaratan. Padahal Allah menjamin rezeki bagi semua makhluk hidup, ya bukan manusia saja. Malaikat Allah kasih, malaikat itu Masya Allah satu hari aja 70.000 masuk ke Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur itu bangunan yang super megah ya, di atas langit ketujuh, langit kekal di sana ya. Itu setiap hari 70.000 malaikat masuk ke sana berzikir sampai sepanjang zaman, sampai matinya malaikat nanti kalau kiamat. Baik, kita singkat. Yang pertama, bisnis setan itu apa sih ya? Jadi sebelum kita bicara tentang bisnis setan, kita bicara tentang setan. Setan itu apa ya? Jadi kita singkat saja. Yang pertama, setan itu secara bahasa artinya suka berubah ya. Jadi suka berubah atau suka menipu, suka mendolimi, itu namanya setan ya. Jadi itu secara bahasa ya. Jadi kalau pemimpin yang suka mendolimi rakyat, suka menipu, suka bilangnya berubah-ubah, itu namanya setan. Nah, kemudian yang kedua, setan itu dari jenis apa ya? Dari makanan apa? Kalau dari makanan tahu kan bisa kita makan tuh ya. Nah, kalau dari semen ya kita buat untuk bangunan, kalau terbuat dari tanah atau apa kita buat pupuk dan seterusnya. Maka kita bicara tentang setan dari jenis apa. Saudaraku sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, jadi Allah memberikan peringatan. Sebenarnya di Al-Quran 30 juz itu Allah bercerita tentang setan itu banyak sekali ya. Tapi kita pilih yang sangat jelas ya. Di dalam surat Al-Baqarah itu ada ayat ke-208 ya. Jadi itu ada satu ayat tapi tiga pelajaran yang kita ambil ya. Kita coba untuk menggali pelan-pelan ya. Mudah-mudahan kena yang kita maksudkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin.
Jadi itu surat Al-Baqarah ayat ke-208. Yang pertama, perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Jadi silmi itu adalah Islam. Secara khusus ayat ini ditujukan oleh Allah kepada ahlul kitab, orang Yahudi Nasrani yang pada saat itu baru masuk Islam, yang mereka agak ragu-ragu, agak nggak suka gitu ya. Kenapa nggak suka? Karena sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya, itu yang menjadi nabi atau yang Allah utus sebagai nabi itu dari kalangan Bani Israel. Kok tiba-tiba ini dari Arab? Itulah yang membuat mereka nggak suka gitu ya. Padahal kebenaran itu bisa datang dari siapapun, bukan dari orang Yahudi saja, bukan orang Arab saja, tapi kebenaran datangnya dari Allah. Maka disinilah kalau kita ingin mencari kebenaran, jangan pilih-pilih ya. Nah, secara umum kita itu disuruh oleh Allah masuk ke dalam Islam secara kafah. Jadi kafah itu menyeluruh, komprehensif, secara sempurna. Jadi bahkan Allah mencela kalau kita itu mengamalkan Islam separuh, apalagi yang kita sukai. Saya suka sholat saja, saya suka zikir aja. Silakan, tetapi nanti Allah akan menghukum kita. Sebelum kita masuk surga dicegat dulu. Kamu enak-enak sholat, kamu enak-enak zikir. Tetanggamu, masyarakat nggak kamu dakwahi, nggak kamu ajak ke dalam kebaikan. Bahkan ketika ada orang tua yang ahli ibadah ya, ahli kebaikan, dia mau masuk surga dicegat dulu sama malaikat atas perintah Allah tentu ya. Kamu enak-enak saja, anakmu nggak kamu ajak untuk masuk surga. Kamu biarkan anakmu bermaksiat, kamu biarkan anakmu di jalan yang tersesat. Maka orang yang hanya untuk dirinya sendiri itu oleh Allah dikecam, bahkan dihinakan, bahkan dimasukkan ke neraka. Karena sungguhnya Allah itu maha pemurah. Surga itu seluas langit dan bumi yang diperuntukkan kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Jadi oleh karena itu kalau kita melihat orang jahat, kita doakan supaya dia taubat, insaf ya. Dan itu kita bersyukur dan kita dapat kebaikannya, kita dapat berkahnya, pahalanya. Kalau dia taubat, kita doakan, masya Allah, luar biasa. Nah, sempurna di sini ciptaan Allah itu sempurna ya. Jadi kalau misalnya kita tidak menerapkan Islam secara ini, jadi politiknya Islam, ekonomi Islam, sumber daya alam Islam, negaranya harus negara Islam. Jadi jangan takut negara Islam. Jadi saya sedih sama umat Islam yang takut negara Islam. Ya selama ini kita ditakut-takuti oleh negara kafir ya, orang Barat, Amerika, Inggris ya. Padahal negara Islam ini negara yang dari Allah, indah. Bahkan kiai-kiai sekarang itu ya karena duit ya, mereka jadi provokator anti negara Islam. Masya Allah, saya kasihan ya sama kiai ya. Ilmunya yang ditaruh di depan itu otaknya itu duit. Jadi para kiai habaib yang anti negara Islam, anti khilafah, itu adalah otaknya ini sudah jabatan dunia ya, anggota dewan atau jabatan lah, pokoknya duit lah. Padahal saya jelaskan secara singkat ya, karena pembahasannya bukan itu. Jadi kalau Anda anti negara Islam atau daulah khilafah ya, ala minhajin nubuwah ya, maka Anda adalah orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Pertama, kalau Anda mengatakan Indonesia nggak cocok untuk negara Islam, Anda benar-benar bodoh, bin tolol alias bahlul. Anda lihatlah dalam sejarah negara Spanyol. Jadi negara Spanyol itu 100% itu adalah orang Kristen. Coba bayangkan, 100% nggak ada orang Islamnya. Coba bayangkan. Tapi negara Spanyol itu pernah diterapkan negara Islam selama 7 abad. 7 abad itu nggak main-main ya. 7 abad itu berapa sih? 700 tahun. Coba bayangkan. Mikir. Itu negara Spanyol itu orang kafir semua, orang Kristen semua. Tapi orang Kristen minta tolong kepada umat Islam dan akhirnya Islam diterapkan 700 tahun. Abad ke-7 sampai abad ke-14. Mikir. Ya. Anda jenderal, Anda kiai, kalau Anda anti Islam, buka itu sejarah. Ya. Yang kedua, negara Islam pernah diterapkan di Madinah secara kafatan ya, secara menyeluruh. Apakah Anda berpikir Madinah itu orang Islam? Enggak. Di negara Arab, Mekah itu adalah orang-orang kafir Quraisy, orang yang menyembah patung gitu loh.
Akhirnya Islam berkembang dan diterapkan negara Islam di sana, dan akhirnya Islam menjadi rahmatan lil alamin. Paham? Yang ketiga, di Baghdad sama, di Baghdad akhirnya Islam menjulang mulai dari Maroko sampai Merauke. Di Turki, Anda tahu Turki itu Masya Allah, orang-orangnya bukan Islam, akhirnya menjadi negara Islam. Jadi atas dasar apa Anda mengatakan negara Islam khilafah itu nggak cocok di Indonesia? Indonesia itu mayoritas umat Islam, 83% dari 200 sampai 300 juta umat Islam atau penduduknya, itu 83-nya itu orang Islam. Dan sayangnya umat Islam jauh dari pemahaman Islam. Itulah pentingnya kita berdakwah, kita pentingnya terus menyampaikan syiar Islam. Jadi jangan takut bicara tentang negara Islam, karena negara Islam itu negara yang kita cintai. Jadi Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah itu bukan untuk umat Islam saja, untuk manusia. Islam itu untuk manusia, bukan untuk orang Islam saja. Makanya nanti ketika Islam diterapkan dengan bentuk negara, itu akan menjadi rahmatan lil alamin. Kembali ke pembahasan. Yang ketiga adalah wala tatabi'u khutuwatis syaiton. Maka dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Di langkah setan itu banyak 1001, maka kita dilarang mengikuti langkah-langkah setan. Nah, singkatnya bagaimana? Singkatnya, setan itu dari apa sih? Maka Allah mengirimkan firman-Nya dalam surat An-Nas juz ke-30. Coba juz ke-30 yang paling akhir, atau kita buka Al-Quran yang dari kiri itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu senjata dari Allah, karena setan, iblis, malaikat semua itu makhluk Allah ya. Jadi kalau kita diganggu setan itu mintalah pada Allah. Jadi ulama dulu tuh mengajarkan pada kita. Jadi ulama tadi bertanya, wahai muridku, kalau engkau diganggu oleh anjing galak, apa yang engkau lakukan? Oh, anjing itu aku lempar batu. Kalau diganggu lagi aku lempar batu. Kalau diganggu lagi aku lempar batu. Wah, kelamaan. Maka hendaklah kalian bilang ke yang punya anjing tadi, wahai yang pemilik anjing, saya diganggu oleh anjingmu yang galak. Maka pemilik anjing tadi itu akan mengikat anjingnya tadi itu supaya tidak mengganggu orang tadi. Sama, kalau kita diganggu setan, mintalah pada Allah. Setan, iblis, jin, tuyul, genderuwo, Dracula, macam-macam itu milik Allah ya. Jadi kita minta pada Allah supaya dihindarkan dari godaan-godaan jin dan manusia. Nah, ternyata Allah kasih tahu bahwa yang namanya setan itu adalah perkara yang buruk ya, bisa ucapan, bisa tindakan, bisa macam-macam ya, bisa dalam bentuk binatang atau manusia, maka itu setan. Nah, setan itu kalau dalam surat An-Nas tadi Allah ngasih tahu bahwa setan yang ucapannya buruk, perilakunya buruk ya, pikirannya buruk, maka itu makhluknya itu ya, makhluknya itu dari minal jinnati wan nas. Jadi dalam surat An-Nas tadi kita mohon pada Allah supaya kita dihindarkan dari yuwaswisu fi sudurinas, dari keraguan-raguan dalam dada kita ketika kita mau berbuat baik, kita ragu-ragu, ketika mau infak ragu-ragu, ketika kita mau tilawah ragu-ragu, ketika kita mau jihad ragu-ragu, ketika kita mau dakwah ragu-ragu, kita menyampaikan penguasa ragu-ragu, ketika kita mau mengoreksi penguasa yang dolim kita ragu-ragu. Setan itu. Jadi setan itu minal jinnati wan nas, makhluknya itu dari kalangan jin dan manusia. Nah, jin itu adalah makhluk Allah yang hidupnya dengan kita berdampingan tapi alamnya beda. Jadi jin bisa melihat kita nggak bisa melihat jin. Nah, jin itu bisanya itu hanya membisik-bisikkan. Jadi provokator itu namanya jin ya. Jadi lewat darah kita. Makanya kalau sebelah kiri itu jin ya, seton dari kalangan jin. Nah, sebelah kanan itu malaikat dari Allah. Itu setiap hari bertempur antara 6.000 kali sampai 12.000 kali. Jadi bahkan kita tidur pun setan atau malaikat itu terus berperang ya di dalam hati kita. Nah, kalau kita ingat pada Allah, zikir pada Allah terus menerus, maka Allah kirim namanya malaikat. Jadi innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah, itu
Jadi orang kalau berzikir pada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, kemudian ingat pada Allah, melakukan nafilah, amalan-amalan kebaikan, maka Allah kirimkan malaikat, kemudian malaikat itu tatanazalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Jadi malaikat itu bisikkan dalam telinga kanan kita, lewat hati kita, untuk senantiasa berbuat baik. Sehingga Allah mengajarkan pertama adalah istighfar untuk kita menghindari dari setan dan dosa. Yang kedua adalah ta'awud. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dibaca bangun tidur, mau tidur, misalnya mau berangkat kerja di jalan, ya terutama di jalan ya, di jalan banyak setannya ya. Kita diserempet sudah bilang ayam lu, tikus lu. Nah, ya saya mau bilang anjing nggak enak ya. Nah, itu kan manusia dibilang anjing, manusia dibilang tikus ya. Maka kita kadang-kadang spontan balas gitu ya. Maka kita disarankan oleh Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ta'awud itu bukan saja untuk baca Al-Qur'an, tetapi ketika kita marah, biasanya di WA ya, di WA itu mungkin orang yang baca pesan kita itu lagi guyon, tapi kita nggak tahu guyon, sehingga kita marah. Atau dia itu guyon tapi nggak bisa guyon, akhirnya menyakitin. Nah, makanya ketika kita mau marah, kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sering ya di WA ya. Di WA itu sering orang gampang marah ya. Dinasihati marah, nggak dinasihati marah, terus gimana terus? Makanya saya tetap aja saya niatkan karena Allah, bukan karena Anda, bukan karena manusia. Saya nggak peduli ditonton orang, bukan bagi saya itu manusia itu kecil lah. Ya, saya wakafkan, saya niatkan kepada Allah, biar Allah aja yang menjaganya. Jadi ini dakwah ya, bukan yang lain. Jadi karena kewajiban dakwah itu wajib hukumnya. Kalau Anda meninggalkan dakwah itu ada kena dosa. Bahkan Allah mencela, banyaklah hadisnya, banyak sekali. Ya. Jadi itu ya setan ya. Jadi setan itu makhluknya itu dari kalangan jin dan manusia yang menggoda setiap hari, setiap detik antara 6.000 kali sampai 12.000 kali. Ngeri ya. Jadi makanya kita harus istighfar. Bahkan di dalam hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfaro ja'alallahu lahu ya kulli hamin makhrajan. Ya, barang siapa yang membiasakan istighfar, maka Allah menjadikan bagi dia itu setiap kesedihan itu jalan keluar, atau sesuatu yang sulit menjadi gampang. Ya, ini ada kisahnya ya. Jadi sahabat atau tetangganya Imam Ahmad itu setiap hari penjual roti dia itu istighfar terus menerus. Maka dalam hidupnya itu dikasih keberkahan, dia dituruti oleh Allah segala keinginannya yang baik-baik, masya Allah. Nanti kita kisahkan lain waktu ya tentang keajaiban istighfar. Nah, kemudian yang kedua, jadi ada dari surat An-Nas ada Sayyidul Istighfar, ada istighfar macam-macam ya. Intinya pokoknya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitonir-rajim. Ada di dalam surat Zukhruf, ini yang jarang dibahas ya. Ayat 36 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ya. Ini surat Zukhruf ayat ke-36. Wa may ya'shu, barang siapa yang berpaling an dzikri rahman, dari Allah Ta'ala yang Maha Pengasih. Jadi berpaling di sini tidak ingat Allah, tidak zikir, tidak tahu rambu-rambu Allah, tidak tahu halal haram, tidak tahu kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan dan Allah larang, maka nuqayyid lahu, maka Allah ikat dia ya. Jadi orang yang lalai tadi ini oleh Allah diikat lahu syaitonan ya, maka diikat dengan setan. Jadi kalau sudah nggak ingat Allah, nggak menjalankan perintah Allah, jauh dari Allah, maka yang ngendon dalam hatinya, jadi Google-nya di dalam hati ini setan. Coba bayangkan. Sehingga ada orang korupsi itu dianggap biasa-biasa aja, itu setonnya sudah beranak pinak. Jadi para koruptor, anggota dewan, menteri yang koruptor itu jangan dipikir mereka itu koruptornya langsung banyak, enggak. Koruptornya itu 1 juta, 2 juta, sebelum 1 juta itu 100.000, kok terus 1 juta, 1 miliar, 26 miliar, 100 miliar, 1 triliun, akhirnya dianggap biasa. Karena setonnya itu, Google-nya di dada ini seton. Sehingga setan itu ngendon di sini beranak pinak sampai cucu cicit ini, coba bayangkan, Anda bisa
Bahkan dia membunuh orang, mendolimi, dianggap biasa. Korupsi dana bantuan sosial COVID ini itu dianggap biasa. Udah matanya itu sudah duit saja. Itulah. Beda dengan orang-orang beriman tadi. Orang beriman tadi kan qul a'udzu birabbin nas, ya. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yuwaswisu, makanya kita diperintahkan oleh Allah setiap hari paling tidak 5 kali, ya. Sholat itu istighfar, terus baca surat An-Nas, ta'awud, kemudian sayyidul istighfar, dan minta ampun pada Allah itu astagfirullahaladzim paling tidak 5 kali sehari. Ya, terakhir, maka bisnis seton itu adalah kalau zaman dulu itu mereka menggunakan dukun, tenun, santet, jarang goyang. Jadi cinta ditolak, dukun bertindak, ya. Oke, jadi kalau zaman sekarang yang namanya bisnis seton itu adalah menjadi badutnya penguasa, ya, mulai buzzer, dark jokes, follower, influencer, jadi para artis, para selebgram, para selebritis, siapapun yang mendukung kedoliman penguasa, maka dia sejatinya adalah bisnis setan, ya. Termasuk dalam hal ini adalah pendukung Ahmadiyah, pendukung Syiah, pendukung Islam Nusantara, pendukung Islam liberal, pendukung Islam sekuler, pendukung hak asasi manusia, pendukung emansipasi wanita, pendukung barat, pikirannya barat, maka mereka sejatinya bisnis setan. Karena semua itu bertentangan dengan Islam. Mendukung Cina, mendukung komunis, bahkan ada pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia ini mengatakan PKI itu bagus, Masya Allah. Dia dari pesantrennya udah hilang, duit, jabatan. Jadi mereka itu bisnis setan. Demi Allah, saya sumpah, demi Allah, dan demi Allah, karena saya tahu persis mereka itu cari duit, ya, cari duit lewat proposal, lewat kegiatan. Pokoknya intinya menghancurkan Islam lah, dengan kata-kata, dengan ucapan. Jadi menghina Islam, menikah child free gitu, ya, itu dikasih duit, bisnis itu. Atau dark joke yang melecehkan Islam tapi dengan pelawak kece yang kemarin bikin heboh itu, Dudung yang mengatakan semua agama adalah sama, itu dapat duit. Dudung udah keluar dari Islam tapi dia nggak sadar, biarin aja. Kalau dia mengatakan semua agama benar, ya kenapa dia nggak keluar? Cari aja. Jadi apa artinya kita sholat, kita kok semua agama benar, ya? Jadi semua itu pada dasarnya mereka itu bisnis setan, untung instan dengan cara yang gampang.